Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Azehno. Video kali ini fokusnya pada kekuatan asam basa, merupakan materi kimia SMA kelas 11 semester 2 dan kelanjutan dari materi yang sudah kami upload lebih dahulu, yaitu larutan asam basa. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Kalau kita membahas masalah kekuatan asam basa, maka akan dihasilkan terpisah menjadi asam kuat, basa kuat, dan asam basa lemah. Asam kuat, basa kuat, kita bagi lagi asam kuat sendiri, kemudian basa kuat tersendiri. Asam lemah, basa lemah, kita bagi menjadi asam lemah dan basa lemah. Asam kuat, hal-hal yang perlu kita ketahui adalah terionisasi secara sempurna. Artinya, alfanya sama dengan 1 atau derajat ionisasi sama dengan 1. Konsentrasi H positif cukup tinggi. Contohnya HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, HI. Bagaimana dengan basa kuat? Basa kuat itu juga terionisasi sempurna. Alfanya sama dengan 1. Derajat ionisasi sama dengan 1. Konsentrasi OH- itu cukup tinggi. Contohnya NaOH, KOH, LiOH, SrOH 2 kali. Bagaimana dengan asam lemah? Asam lemah terionisasi sebagian, alfanya lebih kecil dari 1 atau derajat ionisasi kurang dari 1, konsentrasi H positifnya kecil, ditandai dengan adanya Ka, tetapan ionisasi dari asam lemah. Contohnya HCN, H2CO3, CH3COOH. Bagaimana dengan basa lemah? Basa lemah terionisasi sebagian, alfanya kurang dari 1. Konsentrasi OH- kecil, ada Kb, tetapan kesetimbangan ion basa lemah. Contohnya NH4OH, AlOH 3 kali, FeOH 3 kali. Jangan lupa klik subscribe. Asam kuat dan basa kuat, kita lihat. Yang pertama, derajat ionisasi ini dibaca dengan alfa. Alfa itu sama dengan 1. Artinya terionisasi secara sempurna. Basa kuat juga sama, alfanya sama dengan 1. Terionisasi sempurna. Alfa derajat ionisasi. Derajat ionisasi kisarannya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Kalau derajat ionisasinya 0 berarti tidak terionisasi. Kalau sama dengan 1 berarti terionisasi sempurna. Besarnya derajat ionisasi sama dengan mol zat terurai dibagi mol mula-mula kali 100%. Sehingga kita bisa lihat bahwa semakin besar derajat ionisasinya, maka kekuatan asamnya juga semakin besar. Atau kekuatan basanya juga semakin besar. Jadi antara kekuatan asam basa dengan derajat ionisasi adalah sebanding. Lanjut. Kita lihat aspek yang kedua, bagaimana konsentrasi H positif. Untuk asam kuat,
besarnya konsentrasi H positif sama dengan N kali M. Untuk basa kuat, OH- sama dengan N kali M. Kita lihat, N di sini adalah valensi asam atau jumlah atom H. M adalah molaritas asam kuat. Sama untuk basa, N di sini adalah valensi basa kuat, berarti bisa ditunjukkan oleh jumlah OH. Kemudian M adalah molaritas basa kuat. Semakin besar konsentrasi H positifnya, artinya sama dengan kekuatan asamnya juga semakin besar. Sama untuk konsentrasi OH-. Basa kuat, jika konsentrasi OH-nya besar, maka sama dengan kekuatan basanya juga besar. Lanjut. Sekarang asam lemah, basa lemah. Asam lemah, aspek yang pertama adalah Ka, tetapan ionisasi asam lemah. Kalau basa lemah adalah Kb. Misalkan suatu asam lemah Ha terionisasi sebagian menghasilkan H positif plus A-. Kemudian Ka bisa ditulis sama dengan konsentrasi H positif kali konsentrasi A- dibagi konsentrasi Ha. Kalau kita lihat dari persamaan ionisasi, banyaknya konsentrasi H positif dan konsentrasi A negatif itu sama. Ya. Sehingga kalau kita lihat Ha di sini adalah asam lemah. Ya. Kemudian basa lemah BOH dilambangkan terionisasi sebagian juga menjadi B positif plus OH negatif. Kb-nya bisa kita lihat konsentrasi B positif kali konsentrasi OH negatif dibagi konsentrasi BOH. Di sini BOH-nya menunjukkan basa lemah. Semakin tinggi harga Ka, artinya kekuatan asamnya juga semakin besar. Sama, semakin besar harga Kb, kekuatan basanya juga semakin besar. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Masih kita pada asam lemah. Nah, sekarang yang kedua, dari aspek asam lemah yang harus kita ketahui adalah kita lihat ionisasi, berarti konsentrasi H positifnya. Ha, suatu asam lemah Ha terionisasi tadi H positif plus A negatif. Maka harga Ka tadi sama dengan konsentrasi H positif kali Ha dikali konsentrasi A dibagi konsentrasi Ha. Kita lihat, konsentrasi H positif itu sama dengan konsentrasi A negatif. Bisa dilihat dari persamaan ionisasi, karena koefisien H positif 1 sama dengan koefisien A negatif juga 1. Maka menunjukkan konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi A negatif. Sehingga kalau A negatif ini kata ganti H, maka menjadi konsentrasi H positif kuadrat dibagi konsentrasi Ha. Sehingga didapatkan konsentrasi Ha itu sama dengan Ma, molaritas asam. Ini molaritas asam. Sehingga konsentrasi H positif sama dengan akar Ka kali Ma. Ma molaritas asam lemah. Bagaimana dengan basa lemah? Analog atau identik. Basa lemah BOH terionisasi tadi B positif plus OH negatif. Sehingga Kb-nya sama dengan konsentrasi B positif kali konsentrasi OH negatif dibagi konsentrasi BOH. Di sini konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi B positif. Karena koefisien B positif sama dengan koefisien OH negatif. Sama dengan 1. Kb sama dengan konsentrasi OH- kuadrat. Karena konsentrasi B positif ini diganti dengan OH-. Sehingga OH- kuadrat dibagi konsentrasi BOH. Nah, konsentrasi BOH sama dengan NB. Maka bisa kita hitung konsentrasi OH- untuk basa lemah itu sama dengan akar Kb kali
MB. MB adalah molaritas basa lemah. Lanjut. Masih pada asam lemah, kaitannya dengan hubungan derajat ionisasi dengan Ka. Kita dapatkan rumus derajat ionisasi sama dengan akar Ka per Ma. Untuk basa lemah, hubungan alfa dengan Kb, maka alfa sama dengan akar Kb per Mb. Lanjut. Kita masuk ke soal latihan. Yang pertama, berapa konsentrasi H3O+ dalam larutan BaOH 2 kali 0,05 M? Soal OMPTN 94. A. 1 kali 10 pangkat min 13. B. 5 kali 10 pangkat min 14. C. 1 kali 10 pangkat min 5. D. 2 kali 10 pangkat min 5. E. 5 kali 10 pangkat min 2. Kita lihat pembahasannya. Kalau di situ ditunjukkan H3O+ itu sama dengan H positif. Kita lihat BaOH 2 kali merupakan basa kuat valensi 2. Angka 2 ini menunjukkan valensi basa. Ba merupakan logam kuat golongan 2A, sehingga pembentuk basa kuat. Pada soal tidak ada Kb, maka BaOH 2 kali termasuk basa kuat. Nah, sekarang untuk basa kuat mencari OH- sama dengan N kali M. Konsentrasi OH- sama dengan valensinya 2, molaritasnya adalah 0,05, itu kita ganti dengan 5 kali 10 pangkat min 2, sehingga sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, di dalam kesetimbangan air kita dapatkan konsentrasi H positif kali konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 14. Konsentrasi H positif kali konsentrasi OH- tadi 10 pangkat min 1. Ini kita isi 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 14. Sehingga konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min 13. Inilah konsentrasi H positif dalam larutan BaOH 2 kali. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut. Latihan soal yang kedua. Asam lemah Ha 0,1 M mengurai dalam air sebanyak 2%. Tetapan ionisasi asam lemah tersebut adalah OMPTN 2000. A. 2 kali 10 pangkat min 3. B. 4 kali 10 pangkat min 3. C. 2 kali 10 pangkat min 4. D. 4 kali 10 pangkat min 3. E. 4 kali 10 pangkat min 5. Kita lihat pembahasan. Nah, yang ditanyakan adalah tetapan ionisasi, ada Ma, di sini ada alfa, Ka yang ditanyakan. Maka kita gunakan rumus derajat ionisasi untuk asam lemah akar Ka per Ma. Sehingga kalau ini kita kuadratkan, maka kuadratnya hilang. Derajat ionisasinya 2%, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. Sama dengan Ka yang ditanyakan, Ma-nya adalah 10 pangkat min 1. Sehingga Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali 10 pangkat min 1. Ka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Sehingga jawabannya adalah E. Lanjut. Latihan soal yang ketiga. Perhatikan tabel Ka dari beberapa asam berikut. Ada data tabel. Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan asam A. Hr lebih besar pada Hb dan lebih besar pada Hk. B. Hn lebih kecil daripada Hm, lebih kecil daripada Hk. C. Hn lebih besar daripada Hb dan lebih besar pada Hr. D. Hs lebih besar daripada Hr dan lebih besar daripada Hb. E. Hm lebih kecil daripada Hl dan lebih kecil daripada Hs. Pembahasannya, sebagai panduan kata kuncinya bahwa kekuatan asam sebanding dengan Ka. Artinya, semakin besar harga Ka, semakin kuat asam tersebut. Kita lihat adalah jawabannya B. Hn, nah ini 10 pangkat min 5 dengan Hm kali 10 pangkat min 5, tapi di sini 6,5, maka besar Hm. Betul. Hm dengan Hk.
Ini 10 pangkat min 5 dengan 10 pangkat min 4, maka besar HK, maka HK yang paling besarnya. Jadi jawabannya B. Ya, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.